Mas, sebelum dimulai nih, mau tanya sedikit mengenai editornya Mas Bahari, Mas, yang kemarin. Itu kan di antara bloknya Mas Bahari tuh ada garis putus-putus tuh antar antar blok tuh, Mas. Kalau di settingan VS Code saya tuh cuma ada blok garis kuning gitu. Paham nggak maksudnya? Terus putus. Jadi misalkan ada blok kurung perawal gitu. Nah, di antara kurung perawal itu masih ada garis putus-putus. Jadi ketahuan, oh ini kurung perawalnya si ini. Nah, itu Mas yang di ayat patch itu Mas kan ada garis putus-putus tuh, Mas. Eh, Itu settingan atau plugin atau extension, Mas? setting. Kemarin aku share kan di setting sini. Setting, terus dia itu apa preview UI nggak salah ya apa sih? Nah ini loh, yang ini centang Oh, ini sama ini yang oh, video expert. join. Nah, Nah, ya, oke, sip, 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 Mas. Tunggu, Mas. siap. Oke, baik. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, cukup kita masuk di hari yang kedua untuk event spesial Ramadan membuat aplikasi Al-Quran dan juga jadwal sholat. Dan kemarin kita sudah selesai untuk melakukan slicing UI-nya, terus kita integrasi untuk list surat dan juga sudah sempat masuk ke ayat. Nah, hari ini kita akan coba masuk untuk bagaimana kita menyimpan bacaan terakhir itu ceritanya. Nah, kita akan simpan di lokal ibaratnya ngebookmark si last last read-nya lah gitu teman-teman. Oke, saya langsung share screen aja ini untuk project yang kemarin. Nanti saya running di sini. Oke, saya running dulu. Oke, oke, nggak ada masalah. Nah, kita kemarin udah sampai sini, terus kita sudah sampai sini. Nah, nanti kita coba untuk seperti ini. Nah, nanti surat-surat apa, terus kita simpan. Set. Nah, nanti bacaan disimpan, terus dia otomatis ada di bagian sini. Gitu. Ini kan dia masih hardcode nih ya kan. Ini kayak kita ke sini, gini, dia kan nggak ngaruh sebenarnya. Nggak ngaruh nih teman-teman. Masih local terus. Ini kan soalnya ada Mina. Kita coba ketika kita klik itu dia akan tampil di sebelah sini. Nah, untuk itu kita perlu untuk membuat file untuk melakukan operasi menyimpan data gitu. Nah, untuk itu karena kita urusan sama data, berarti saya akan membuat folder data di sini. Oke, nah terus di data sini saya biasanya ada namanya data source gitu. Data source itu sumber data gitu kan. Oke, nah kita taruh aja di bagian sini nanti. Kita kasih aja, saya kasih aja namanya mungkin DB lokal data gitu. Lokal DB lokal data source titik dat seperti ini. Nah, ini nanti kita akan pakai share preference aja di sini, teman-teman. Nah, untuk itu, oke, sebentar ini. Nah, selain itu, saya akan buat model juga di sini. Model sini. Kayak modelnya untuk apa? Nah, saya akan buat untuk kayak apa ya, surat ayat bookmark gitu ya. Begini aja. Bookmark model titik dat seperti ini. Terus kita buat kelasnya, bookmark model. Nah, yang di bookmark model apa aja nanti? Yaitu ada string untuk
nama surat ya, surat name gitu ya. Oke, terus surat name sama surat number. Sama ini kalau nggak salah itu. Ayat number ya, ayat number. Kalau teksnya sih kayaknya nggak perlu ya. Jadi kalau surat number itu dia ini surat number berapa, kalau ayat number. Oh iya, surat number itu kayak kalau Al-Baqarah kan nomor 2 gitu kan ceritanya. Nah, ayatnya nanti contoh ayat dia sudah baca di sampai ayat ke 100 gitu. Dan ini kan 2.2 100 gitu kayak di sini. Ini surat name, ini itu surat number, ini ayat number gitu ceritanya. Nah, itu nanti yang akan kita simpan gitu. Nah, seperti ini terus kita buat aja untuk konstruktornya seperti ini. Konstruktornya teman-teman pakai dat ini ya, data kelas generator supaya bisa muncul. Jadi taruh aja di bagian eh, sini, di bagian apa ini variabelnya, lalu pakai komen titik nanti muncul generate konstruktor gitu. Oke, nah setelah itu saya juga akan generate JSON CLSS. Perlu nggak ya? Sebentar. Oke, nggak perlu karena kita nyimpennya nanti dalam bentuk string integer integer gitu. Oke, nah setelah itu kita masuk ke bagian lokal data source ya kan. Nah, di sini pertama kita buat dulu kelasnya, kelas DB local data source. Oke. Nah, setelah itu saya akan buat untuk save data ceritanya ya. Future void dulu gini, save bookmark gitu ya. Nah, terus bookmark model ini ya. Kasih asing. Nah, seperti ini. Nah, kita mau simpan di mana? Nah, kita akan simpan di pref gitu kan. Jadi di cell pref berarti pakai final pref sini sama dengan wait cell preference. Nah, gini. Ya, nah terus baru kita simpan untuk sebentar. Nah, kita simpan di key masing-masing gitu. Nah, contoh kayak gini. Kita kasih wait pref titik set. Nah, pertama string gitu kan. String key-nya apa? Key-nya surat gitu. Nah, ini model surat name. Nah, terus ada wait integer surat number sama ayat number gitu, teman-teman. Nah, seperti ini berarti sudah disimpan gitu, teman-teman. Oke, nah lalu kita butuh satu lagi untuk get bookmark ceritanya. Nah, nanti view-nya si bookmark model ya kan. Lalu share preference ini gitu. Nah, cuman kan belum tentu ketika apps itu kita buka kan dia belum tentu sudah ada yang disimpan gitu ya kan. Nah, berarti kita kasih tanda tanya seperti ini. Jadi kita cek dulu nanti, bener nggak ada nggak gitu ceritanya kan. Nah, gini, dicek dulu suratnya nol apa enggak, terus numbernya nol apa enggak ini. Kalau kalau nggak nol, berarti ada isinya, kita return ini. Tapi kalau nggak ada ya berarti kita return nol. Jadi belum ada yang disimpan gitu ceritanya. Jadi ini udah cukup untuk ngehandle fitur bookmark gitu ceritanya. Tinggal kita pasang di codingan untuk bookmarknya, yaitu ada di bagian sini. Ayat widget ya. Nah, di ayat widget sini, ketika di long press, mana long pressnya? Berarti nggak di sini, tapi di ayat page. Nah, di sini. Jadi pertama dia gestur, nah long press ini, ya kan, nah, dia akan munculin simpan bacaan. Apakah Anda ingin menyimpan bacaan terakhir di surat? Nah, ini kan dikasih pertanyaan dulu. Nah, suratnya ini
kita harus cari suratnya dari mana. Kita lihat dulu. Nah, ini kan ada surah nih ya kan. Ada surah yang dikirim, berarti kita bisa kasih surah di sini seperti ini. Surah name gitu. Oke. Jadi kalau kita mau cek, kita coba ke Al-Baqarah, terus kita long press, nih muncul ya, surah Al-Baqarah gitu. Ini kayak name-nya name yang in Latin ya, name English. Nah, yang ini. Kalau itu jadi ini. Kita long press, nah Al-Baqarah ayat 2 gitu ya. Oke, nah terus di sini kan ada nih batal. Kalau batal dia back tutup dialog. Kalau dia yes, ibaratnya tekan yes. Nah, di sini kita tambahkan kodenya. Caranya pakai db local data source titik save bookmark gitu. Nah, bookmarknya ini yang kita harus isi gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita ke sini, kita buat dulu. Nah, ini kan ada nih bookmark model. Sebentar, ini kenapa nggak mau jalan nih? Data nih, surat English name, surat number, item, first number gitu. Oke. Nah, terus kita masukkan gitu. Jadi sudah disimpan gitu ceritanya. Kalau mau sambil nunggu, kita bisa kasih asing di sini, lalu di bagian sini kita kasih await. Jadi biar kita tunggu save-nya selesai gitu. Kalau udah selesai, baru dia akan munculin, dia akan menghilangkan si dialognya, lalu muncul snack bar-nya di sini. Nah, untuk background-nya kita kasih dia putih ya sini ya, putih. Nah, ini kita kasih ini aja warna primary aja. Up color primary. Nah, seperti ini. Oke, nah kita load dulu aja karena kita tadi habis membuat satu file untuk penyimpanan. Oke, kita ke sini, lalu kita ke Ali Imran, lalu kita coba ke 7 ya, klik. Nah, simpan. Set. Oke, aman. Nggak ada isu. Nah, sekarang kita coba untuk mengambilnya, lalu kita taruh di depan sini gitu. Nah, caranya gimana? Nah, itu caranya di bagian atas, oke, di bagian sini. Oh, ini kan Al-Quran ya, berarti dia ada di sini. Quran page ini, teman-teman. Oke, nah di sini saya akan membuat tadi ya bookmark model ini, bookmark model. Oke, seperti ini. Lalu saya akan buat load data ya, load data void. Nah, ini ya, ada load data dibuatin sama dia. Db local get bookmark. Nah, bookmark tidak null, set state, bookmarknya diisi gitu ceritanya. Oke, nah terus loadnya kita taruh di sini, load data. Oke, gini ya teman-teman. Lalu di bagian sini, Al-Baqarah ini, di expanded ya, ini dia, oh iya, soalnya ada ini, berarti saya akan coba untuk expanded sampai sini. Oh, oke. Nah, yang pertama ini, saya akan kasih kondisi ceritanya. Nah, kondisinya gimana? Nah, kondisinya ini, bookmark. Mana bookmark?
bookmark model. Nah, jika bookmark itu sama dengan nol, nah gini, sama dengan nol, nah ini kasih kontainer kosong sama dia. Kontainer kosong bisa pakai Facebook, bisa pakai Facebook. Jadi kosongi aja gitu. Tapi kalau ada isinya, barat nih, ini kalau ada isinya kan dia ngelot dulu tuh, ya kan. Nah ini kita ganti isinya di sini. Yang Al-Baqarah itu ambil dari bookmark titik surat name, ya kan. Lalu di sini kita pakai bookmark surat number. Nah, yang di sini kita pakai bookmark ayat number gitu. Oke, kita coba reload sekarang. Oke. Terus kita ke Al-Quran sini. Cet. Nah, muncul ya Ali Imran 37 ya kan tadi kan 37 ya. Nah, sekarang kita ke contoh ya At-Taqwa ke 4 ya coba ya. Cet. Simpan, klik gitu ya. Oke, tersimpan. Lalu kita back. Nah, ini karena back itu dia cuma pindah ke halaman sebelumnya, kayak dari apa namanya, ibaratnya tumpukan kan. Jadi back itu kayak ya kembali ke halaman sebelumnya. Jadi halaman sebelumnya itu Ali Imran ya masih Ali Imran gitu kan. Nah, caranya gimana kalau dia back terus ini juga dia ke update gitu kan. Ceritanya kan gitu. Nah, caranya gini, ketika dia klik di sini, ya kan, itu dia melewati sini. Nah, dia melewati ini. Nah, di sini kan dia ada wait nih ya kan, dia ada wait. Nah, biar ketika dia back itu memanggil data yang terbaru, itu loadnya ini kita kita panggil load. Jadi dia tunggu dulu. Kalau dia back kan dia masih jalanin ini gitu. Jadi ini saya buka ini. Saya load data nih, memanggil fungsi untuk memuat data terbaru gitu. Nah, kita coba lagi. Kita back, kita ke Al-Anfal nomor 2 contoh ya. Kita simpan, kita back. Set. Nih udah Al-Anfal 82 ya kan. Karena dia surat ke-8 ayat kedua gitu teman-teman. Oke, nah kita akan masuk ke sini ya, lanjutkan ini ya. Nah, ketika dilanjutkan, nanti dia akan masuk ke sini, terus dia langsung scroll ke tempat dia gitu, logikanya gitu. Nah, itu kan kemarin kita coba mau pakai package itu yang bernama scrollable position list gitu, nama package-nya ya, dan nama widget yang akan kita pakai. Nah, untuk itu yang kita perlukan di bagian, coba sebentar, di bagian ayat page ini ya kan, itu kan kemarin kita ada last reading-nya sudah kita buat belum? Sebentar. Last reading. Nah, kan kita ada last reading nih. Jadi tanya last reading-nya diisi nggak gitu kan? Kalau last reading-nya true, nah nanti dia akan ngecek lah, ngecek di titik mana gitu untuk dia harus bergeser gitu. Oke. Oke, nah itu bentar. Kalau diklik ke situ, nah kita bisa sebenarnya sih di sini itu bookmark gitu. Coba ya, final bookmark gitu. Terus kita coba buat konstruktornya.
Oke. Nah, jadi nanti ketika masuk ke sini kita kirim juga nih bookmarknya gitu. Nah, lalu lalu saya akan siapkan untuk scroll to read-nya ceritanya. Oke, kita akan buat function di sini. Oke, scroll to read itu nanti last. Bentar. Nah, ini kan kita sebenarnya sudah dapat last read. Kita bisa pakai bookmark tadi. Book widget, bookmarknya nol apa enggak gitu ceritanya. Nah, kalau enggak nol, ya kan, kita pakai yang ayat gitu indeksnya. Nah, berarti kita pakainya yang widget, bookmark, kedua ayat number. Nah, gitu. Kalau enggak dia ke nol gitu ceritanya. Nah, item scrollable itu adalah item scrollable bawaannya si package gitu. Jadi kita tambahkan di sini teman-teman. Saya tambahkan di last index ini aja. Nah, terus kita import. Nah, iya kan importnya pakai scrollable position list gitu. Ya. Oke, nah ini function untuk dia scroll ke posisi ayat itu sudah siap gitu. Jadi last indexnya, ya kan, last indexnya kita isi dulu ya kan. Nanti dicek dia ada last indexnya enggak gitu. Supaya dia akan ke sana gitu. Durasi juga di set di 2 detik gitu. Biar kelihatan ada animasinya. Oke, nah setelah itu, setelah kita buat scroll ini ya, nah kita taruh di init state gitu, dengan cara widget binding item add post, jadi supaya ini ditunggu gitu nanti. Oke. Jadi untuk sintaksnya seperti ini, jadi ketika masuk ke sini, dia akan ngecek ini, terus dia cek, oh ada, terus dia eksekusi gitu. Logikanya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan merubah si list view-nya. Jadi list view ini kan kita masih pakai list view biasa. Lalu untuk controllernya kan juga belum kita implementasi. Item scrollable controllernya kita belum pasang juga di listnya. Nah, untuk itu kita perlu implementasi di listnya. Caranya si list view-nya kita ganti dengan scrollable position list view gitu ceritanya. Nah, lalu di sini kita kasih item scroll controller yang kita isi dengan item scroll control di mana dia langsung kita kasih ke fungsi gitu, kita suruh dia untuk scroll to gitu ceritanya kemana, ke indeks tertentu gitu, indeks ke berapa, indeks ke si ayatnya gitu ceritanya. Setelah itu ada ini, bentar, item count-nya, lalu iya kayaknya ini aja. Nah, kita bisa tes sekarang. Nah, cara tesnya gimana? Kita perlu pasang di sini, teman-teman. Di sini. Nah, kan kita belum pasang nih. Nah, ketika diklik dia akan ke sana. Dia ada di bagian sini, lalu dia ada di, nah ini teman-teman, di sini. Dan di sini. Oke, nah ini akan saya, sebentar, ini kan kemana? Oke, seperti ini. Nah, ini saya buka. Ini ayat page of surah. Nah, lalu untuk surahnya sendiri itu adalah, bentar nih, get surah ini surah number. Oke, kalau surah number
Berarti kita bisa pakai bookmark model surah number. Oke, dapat. Readnya kita kasih true, teman-teman. Gitu. Oke. Lalu ini juga kita tambah di sini kan baru kayak gini. Nah, kita tambah lagi di sini untuk bookmark gitu. Nah, nah ini. Lalu di sini kita isi bookmarknya. Bookmarknya ambil dari bookmark model gitu. Nah, ini gak ada yang masalah. Yes, kita coba reload lagi di sini. Oke, kita ke sini, lalu kita coba klik. Nah, dia masuk ke dua gitu. Nah, kita coba taruh dia di 13. Kita simpan, kita back, lalu kita ke sini. Sebentar. Sebentar, ini kok nggak ganti sebentar. Saya simpan, terus saya kan 6 ya teman-teman. Kita back, oh dia, sebentar kita coba cek. Masih di 8.2. Ya ini udah ya, udah berubah. Coba kita ganti ke Anajem ini. Oke, 15. Nah, ini Anajem 15. Oke. Nah, dia pindah ke sini, teman-teman. Gitu. Nah, untuk ayat ini kayaknya perlu kita tambah ya, surat apa gitu ya. Karena tadi di sini nggak ada. Oke, nah itu dia ada di bagian ayat page, bagian sini. Headernya kita ternyata belum ini surah. Harusnya kita hapus surah name English gitu. Surah Najm. Itu teman-teman untuk nyimpennya. Coba simpan di 23. Kalau kita back, ini masih belum reload ya. Jadi sebentar. Oh, karena masuknya bukan lewat sini tapi lewat sini. Nah, untuk itu kita perlu kasih wait terus kita kasih reload gitu teman-teman. Ini di bagian sini. Nah, ini kan kasih asing. Nah, ini kita kasih wait. Nah, di bawahnya kita kasih load data. Nah, gini. Karena kita masuknya lewat sini kan. Nah, kita coba lagi. Masih lewat sini. 15. Kita coba ke 24. Simpan. Kita back. Dia jadi 24. Kita lanjutkan dia akan ke 24. Oke, kalau kita back. Kita ganti ke Anahl. Anahl nomor 8 contoh ya. Oke. Kita simpan. Kita back. Dia sudah di Anahl harusnya. Lalu kita lanjut lagi. Dia ke 8. Oke, sudah aman ya. Kalau kita ke 30, kita simpan, kita back, dia sudah di 30. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk fitur bookmark, gitu kan. Oke. Nah, terus
Kita akan lanjut ke bagian sholat. Jadi kita dari sini, terus kita masuk ke sini, ke bagian sholat sini. Nah, kita akan coba implementasi di page ini, teman-teman. Nah, cuman sebelumnya kita foto dulu. Kita nggak coffee break ya, kita foto dulu. Foto dulu ini mumpung masih rame ya kan, yang bisa munculin mukanya. Oh ya, masih ada yang di mobil. Oh ini ada Bapak BUMN ini kan. Ya. Wih, ada Pak Ganjar loh ini. Pak Ganjar aja ikut loh nih. Ya, kan? Ganjar. Ada Mas Haris mah, udah Mas support nih, weh. Masih support tim support nih ya kan. Ya, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Wah, ini Mas Wildan ini antara surga dan neraka ya ini belakangnya ini ya kan. Tuh. Ada Pak Taufik juga nih, weh. Pak Taufik jam segini udah di rumah nih. Gimana ini? Dinasnya gimana nih? Oh, efisiensi kayaknya nih, efisiensi kan. Jadi WFH nih WFH. kayak. Wah, ini gimana nih? Nggak jadi teman baru ya? PNS-nya nggak jadi diangkat semua nih kayak. Tunda semua. Ditunda semua ya. Nggak jadi ini, nggak jadi KPR nih ya kan? Nggak jadi ambil mobil nih ya kan? Kayak. Gak jadi lebaran mobil baru. Baru mobil baru. Iya, ini bank-bank juga pusing. Baru nggak jadi ini ya, cair kreditnya ya kan? Bang. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian sini. Nah, ini kita akan banyak mainan di Salat Page ya. Di Salat Page ini. Terus sebentar. Nah, ini kita akan Nah, pertama itu saya akan buat ini, teman-teman. Saya coba sambil jelaskan di sini. Nah, ini koordinat ini ambilnya dari azan, teman-teman. Azan. Jadi kita buat satu variabel my coordinate. Jadi ini saya kasih default dulu itu ini titik ini ya titik Sleman lah, titik di tempat saya. Saya coba cari di Google Map tepatnya ini. Nah, lalu untuk calculate metodenya itu saya dapatnya yang paling dekat dengan Indonesia itu Singapura gitu. Nah, jadi kayak ambil kayak parameter Singapura lah nih. Kayak ini calculate-nya kayak gini lah entah gimana gitu kan. Nah, Angelnya ya kan, Fajr Angel, Isa Angel ini aku kurang paham ya. Mungkin orang astronomi ngerti ya gitu ya. Ya, cuma saya ambil sini. Nah, lalu saya siapkan dulu untuk teks-teks untuk Imsa, Fajar, Sunrise, Duhur, Asar, Maghrib bisa saya siapkan gitu. Nah, selected date-nya ini saya kasih hari ini. Ini ceritanya kayak untuk select seleksi date-nya gitu kan. Jadi nanti kita isi untuk hari ini gitu. Nah, location now-nya saya kasih default juga, cuma nanti dia akan diupdate oleh package gitu, city-nya gitu. Itu untuk apa si parameter yang akan kita pakai. Nah, terus di bagian instead-nya, nah instead-nya saya tambah lagi untuk mazhabnya, dia ada beberapa mazhab. Nah, ini untuk hitungannya saya kurang gitu ngerti ya, teman-teman. Mungkin ada yang tahu. Termasuk kan ada beberapa, nah itu entah di awal, entah di akhir, entah di apa gitu kan. Nah, terus ini saya kasih adjustment. Jadi adjustment itu waktu saya pakai koordinatnya si Singapura ini, itu saya bandingin dengan salah satu apps atau saya bandingin dengan Kemenak itu kayak selisih gitu. Selisih kayak entah kurang 2 menit gitu kan. Nah untuk itu ada adjustmentnya di 2 menit gitu. Kayak fajarnya kayak maghrib nih di apps itu mungkin jam 18 gitu kan, 00 gitu. Sedangkan yang di Kemenak itu 18.04 gitu. Nah, itu saya adjust 4 menit gitu, lebih ke sana. Jadi kita bisa adjust sesuaikan, kita kan bisa bandingin hasil yang didapat sama yang dari Kemenak gitu.
Jadi waktu itu saya bandingin dengan Sleman gitu kan ceritanya. Nah, setelah itu kita akan buat satu function yang namanya refresh. Nah, sebelum ke refresh, saya akan buat request location permission. Nah, itu saya taruh di bagian utility di core sini, terus di util sini kan belum ada isinya. Nah, ini saya akan buat namanya permission util. Oke, nah permission utilnya sendiri saya akan kasih seperti ini. Jadi ini adalah function ya kan untuk meminta sebentar. Oh sorry, saya belum import package location. Oke. Ya, saya import dulu location, jangan nanti butuh location. Oke, jadi location dulu. Nah, lalu kita cek nih apakah kita sudah dapat permission location-nya, state-nya ceritanya. Nah, kalau dia sudah di grant, udah aman gitu. Tapi kalau belum, kita request nih. Kita minta untuk di approve lah gitu ceritanya. Gitu. Nah, kalau sudah diizinkan, kalau enggak berarti ya enggak gitu. Kalau enggak terus kita minta lagi juga bisa biar muncul lagi. Sampai berapa layar gitu. Cuman kita sekali aja gitu. Oke, nah satu itu. Lalu setelah itu ada location util. Nah, ada function untuk tahu location-nya. Nah, kita taruh di sini sekalian aja. Nah, ini. Jadi kita pengen tahu posisi sekarang itu ada di mana pakai geolocator gitu, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini pun juga pertama geolocatornya kita cek dulu nih, enable apa enggak gitu kan. Nah, kalau ternyata tidak enable ya, location is disabled harus di enable dulu gitu. Nah, setelah itu geolocation ini kita cek permission-nya dulu ya kan. Kalau di ini kita minta request gitu kan. Tuh. Ini juga location permission untuk di forever-nya ada apa enggak. Nah, kalau aman semua baru nanti ke sini gitu. Kita ambil get location-nya. Oke, kita lanjut ke sholat page-nya. Nah, di sini kita akan membuat satu function. Nah, satu function namanya refresh location, gitu, teman-teman. Ini nanti dulu. Nah, terus location pertama dia minta dulu request location permission-nya dulu. Oke, kita kasih gitu. Lalu location-nya dapat, kita coba cek let long-nya gitu. Let long-nya dari hati itu sama long itu gitu. Nah, habis itu kita coba cek nama place market-nya, place mark lah gitu. Pakai geocoding supaya kita dapat datanya gitu, data kota, data provinsi gitu itu kan. Nah, terus kalau dia not null, nah kita ambil yang array pertama, lalu location-nya saya ganti ke sub administratif area. Ini dapat Kabupaten Kudus. Kudus. Kabupaten Sleman gitu di tempat sini ya. Jadi Kudus ya. Nah, terus koma negaranya gitu. Nah, lalu make coordinate terus kasih param. Jadi kan tadi My coordinate-nya kita update juga ceritanya. My coordinate-nya kita update dengan lat long-nya yang kita dapat ceritanya. Kita dapat. Nah, setelah lat long-nya dapat, kita eksekusi lagi ke player times-nya berdasarkan koordinat gitu. Nah, lalu setelah itu player otomatis kan dapat data yang baru gitu. Nah, terus ini kita import si INTL-nya untuk formatnya gitu. Format.
ini saya substack itu saya kurangi. Jadi dari subuh itu fajar saya kurangi 10 untuk imsai. Lalu kita set state gitu ceritanya. Ini untuk refresh ya teman-teman. Untuk refresh. Nah, di sini saya juga mau menyimpan si let longnya gitu ke local storage supaya kita nggak sering-sering untuk melakukan cek cek GPS gitu ceritanya. Kecuali kita klik ini gitu nanti seperti itu logikanya. Jadi kita bisa masuk ke bagian lokal database. Nah, terus kita coba simpan let long ya. Gitu. Kita kasih save let long, future void, save let long. Nah, terus di sini, nah ini juga bisa pakai kayak gini. Terus kita di sini ada get di sini. Get let long ya. Nah, dia ngembaliinnya ini ya. List double return. Ya, berarti nanti kayak array ke nol itu latnya, array keduanya itu longnya. Gitu. Kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu di bagian sini kita buka. Oke, lalu db local data source, save lat long ya. Nah, itu location latitude sama location longitude. Oke, sudah kita simpan ceritanya. Nah, refresh ini kita bisa taruh di bagian sini, teman-teman. Nah, ini. Di refresh location ceritanya. Kita eksekusi, dia akan ngejalanin ini. Oke. Lalu, selain itu, kita akan membuat function namanya load. Taruh di bawah sini lagi. Nah, load location. Nah, yang pertama, kita cek permissionnya. Kalau aman, ya sudah dia nggak akan muncul. Nah, setelah itu, di sini pakai db local data source get let long ya. Coba kita get let long. Lalu let long ya kita bisa cek ceritanya di sini. Is empty kalau kosong kita coba jalanin refreshnya gitu. Nah terus di sini ini pakai double, ini pakai double kedua. Jadi latnya apa, longnya apa gitu. Nah terus kita tinggal taruh lagi di bagian sini. Nah, ini teman-teman. Biar update lagi si uh, place mark-nya gitu. Terus my koordinatnya juga kita update, teman-teman. Nah, kita update di sini lat long supaya bisa dapetin si area baru gitu. Untuk ini ya, si prior-nya ya gitu, teman-teman. Habis itu kita set state supaya dia refresh lagi gitu ceritanya. Nah, si load location kita taruh di set state di sini. Kita kasih load location. Nah, gitu untuk. Nah, selain ini ada juga kita akan buat satu function namanya adalah calculate player times. Nah, kenapa? Sini dulu. Jadi ini nanti ketika kita pilih date-nya otomatis atau kita back atau kita ke sini kan otomatis si
hasil datanya ini akan berubah ya teman-teman. Nah, itu kita akan buat satu function namanya calculate prior time gitu. Berdasarkan date time. Pertama komponennya kita isi dengan date yang kita kirim atau yang kita masukkan. Nah, lalu prior time-nya bukan titik to D lagi, tapi kita pakai data komponen gitu ceritanya. Terus semai koordinatnya pakai koordinat yang sekarang paramnya juga param yang kita initiate di atas gitu. Nah, setelah itu kita isi lagi gitu. Kita harus set state-nya gitu. Oke. Nah, setelah itu kita buat satu lagi namanya adalah on on change. Namanya change date ya di sini. Saya akan taruh di sebelah sini. Change date lebih ke sini, kan kita pindah ke sini gitu. Change date berapa gitu. Nah, ceritanya berapa hari gitu kan. Nambahnya kalau nggak satu ya minus satu gitu kan. Jadi add durasinya hari gitu. Nah, ketika date-nya udah berubah, kita calculate ulang ceritanya. Lebih ke situ teman-teman. Ini mungkin gini ya, on change date gitu. Aku pakai. Oke, nah kita tinggal implementasi sekarang di bagian sini. Nah, ini untuk peak-nya kita isi dulu. Nah, gini. Detiknya kan sudah ada ya. Oke, result-nya. Lalu di bawahnya sini kita bisa kasih kondisi. Nah, if peak date-nya ya kan itu tidak nol, saya akan menjalankan si calculate prior times dicek ulang gitu. Nah, sama si selected date-nya kita isi dengan peak date-nya biar baru. Nah, di dalam sini kan sebenarnya sudah ada set state, jadi kita nggak perlu dua kali set state. Ketika kita pilih tanggalnya gitu. Ya, nah untuk yang hari ini tanggal 10 ini kan masih hard code ya teman-teman ya. Itu kita bisa ganti sekarang. Nah, date format, selected date gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita sudah bisa pakai data asli kita. IMSA gitu kan. IMSA subuh gitu. Jadi kalau dia nggak ada datanya diganti strip gitu. Terbit, duhur, asar, maghrib, isya. Oke. Nah, ini kita masih kosong karena kita cuma menjalankan hold reload. Jadi reload kan si apa data-data atau variabel di atasnya build widget itu nggak ada eksekusi. Nah, sekarang kita pakai yang reload seperti ini. Oke, kita klik di sini. Klik. Masih sebentar. Kayaknya harus dari awal gitu. Ntar ada yang tanya nih. Soto. Oke, kita running dulu.
Oke, nah kita coba klik di sini. Nah, nanti kan minta dulu nih, minta permissionnya kan. Terus kita kasih. Nah, setelah itu sebentar. Nah, dia baru dapatkan. Karena ada butuh proses gitu. Set, gitu ceritanya. Nah, ini dia, oh ini kan belum kita ganti ya. Nanti kita coba ganti. Dapatnya di mana? Kalau di emulator, ini biasanya dapatnya di mana? Di kantornya Google gitu. Jadi ini maghribnya kantor Google ya. Maghribnya Google itu jam 9 pagi, teman-teman. Jadi bukanya jam 9 pagi. Nah, sebentar, kita ganti yang di sini nih. Kita pengen tahu yaitu si location now. Nah, kita. Nah, ini Santa Clara Country. Nah, itu di sana untuk uh, isaknya jam 10 pagi gitu. Gitu, teman-teman. Nah, kita coba untuk nggak tahu pakai kalau ganti dia mau nggak di sini. Coba saya coba ganti kalau di emulator kalau mau ganti mapnya itu kita masuk ke bagian location. Oke. Nah, lalu kita sebentar ini kita delete aja. Nah, kita cari saya di Perdipi Coffee di sini ya. Set point gitu. Nah, ini tas saya di sini. Nah, nggak tahu dia set location. Nah, gitu ya mungkin ya. Nah, terus saya coba reload lagi di sini. Set, reload nanti masuk ke sini. Apakah dapat? Ya udah ya, kita coba klik ke sini. Nah, terus kita coba reload. Klik, tadi dapat nggak? Nah, nih dapat ya dia. Kabupaten Sleman. Nah, maghribnya jam 5.58. Nah, kita coba cek ya. Kita coba cek apa ada kemana gak sih apa namanya? Azan Sleman. Nah, Azan Sleman. Gak tahu datanya dari mana. Azan Sleman pakai apa? Time Muslim Pro. Yang bagus apa sih? Islam Indikator. Pakai apa biasanya teman-teman? Ada nggak sih Langsung di Kemenak, Google aja diketik. Kemenak gitu. Oh ini ada jadwal sholat Bimnas Kemenak. Coba. Oke, kita gunakan provinsi. Ya nggak jalan, provinsinya nggak ada. Nggak ada provinsinya nih. Jadwal sholat. Wah ini efek efisiensi nih kayaknya nih. Nggak ada yang ini, nggak ada yang maintenance sih. Bimnas Islam. Kita Ah, itu lihat. nikah di KUA gratis di luar KUA bayar. Oh gitu. Nah, yang fungsi yang di maintenance yang ini kayak Langsung langsung di Google aja jadwal sholat Sleman. Sleman. Ini 5,54 ya. Tapi dia pakai jadwal sholat.org Pak ya. Coba ya. Kita ke sini. Ah, ini 56 di sini ya. Ini 56, ini 58. Oh, lebih 2 menit ya. Kelebihan Pak ngasih. Ini imsak subuh ya. Subuh Subuh 27. empat dua Subuhnya delapan selisih 1 menit. 1 menit ya kan. Itu sebenarnya kan saya kasih di atas tadi adjustment kan ini kan. Adjustment ini. Coba adjustmentnya saya ini ya, apa namanya?
Tutup Buang ya. dulu, Jadi, dibuang. ya, bang dulu terus saya reload lagi. Soalnya yang di sini calculate-nya ini kalau teman-teman cek nih, calculate ini tuh ada Dubai, Egypt. Nah, aku nggak tahu nih di paling deket kan Singapura ya gitu. Apa pakai Qatar gitu kan. Apa pakai Muslim World League apa ini? Nah, kita coba pakai Singapura dulu gitu kan. Terus edit parameters gitu. Oke, simpan. Kita ke sini. Kita reload ulang. Set. Nih, dia kan kayak terlalu cepat sebentar. Nih, untuk maghrib, untuk isanya itu 06, ini 03 ya kan. Maghribnya itu dia duluan nih ya kan, 2 menit nih kan, 2 menit lebih duluan. Tapi ini mirip yang tadi malah ya, yang ini ya, yang di atas ini ya, ini 54 ya. Ya nggak sih? Yang Islamic prayer ini loh. Nih, fajarnya 25 ya kan. Sunrise-nya 4 43 57. Iya, mirip ini ya. Dia datanya sama kayak yang ini Sama, kayaknya. Iya kan? sama. Pakai yang ini. Tapi kok base-nya kok Kemang ya dia? Kemang Jakarta Pusat. Ikut Kemang banyak dia. Ya. Itu jadi teman-teman tinggal coba dimainin apa namanya mungkin dilebihin ya biar nggak ini apa nggak duluan gitu. Takutnya maghribnya kita duluin 5 menit gitu kan bahaya gitu. Jadwal info. Oke, nah itu untuk jadwal sholatnya teman-teman. Oh ya tadi ya ini kan tadi belum jalan ya. Ini coba kita pasang. Ini dulu aja. Ini coba kita ganti ke tanggal 9. Set. Nah, dia kan tanggal 9. Nah, ini pun akan berubah menyesuaikan. Contoh ini kan 5 5 5 5 5 gitu kan. Nah, kita coba tanggal di bulan ini ya 5 Februari. Set. Nah, dia udah beda nih harusnya. Dia kayak kalau nggak salah itu 1 bulan yang lalu itu maghribnya tuh lebih lama kalau nggak salah kayak jam 6 lebih gitu kan. Sekarang kan kayak mundur kan, mundur-mundur ke sini gitu. Maksudnya lebih cepat kan sekarang gitu. Nah, jadi udah otomatis berubah mengikuti gitu kan mengikuti si koordinat sama date komponen date-nya tadi gitu. Nah, tinggal yang dua ini itu dia ada di bagian sini yang saya kasih. Nah, ini on change ini kita kasih on change date-nya itu -1 gitu. Nah, kalau yang di sini on change yang 1. Oke, nah contoh gini 5 4 3 2 1. Nah, 31. Nah, berubah gitu. Ya kan? Kita tambah gitu. Teman-teman. Nah, udah jalan nih. Wes. Kita nggak cuman pemakai, kita yang membuat gitu. Jadi ingat dulu waktu kuliah itu eh, masih Java ya. Kenapa kamu mau belajar Java? Kamu harusnya gini, kenapa pengen belajar Java? Supaya bisa bikin game di Nokia. Zaman dulu kan kalau nggak salah Nokia itu pakai gamenya itu pakai Java ya zaman dulu Java tuh ME ya. Zaman dulu banget ya sekarang. Sekarang kayaknya udah nggak ada yang develop gitu. Belum ada Android gitu. Jadi kamu sebagai programmer itu nggak cuman yang apa itu download game pakai game tapi kita yang membuat gamenya gitu. Nah kayak gini kita nggak cuman yang memakai apps-nya gitu tapi kita bisa membuat apps-nya itu gitu. Dan itu sangat possible gitu. Zaman dulu mungkin agak berat gitu kayak teknologinya juga komputer lambat, teknologinya nggak banyak, tutorialnya nggak banyak gitu kan. Kita modelis juga agak susah gitu. Nah sekarang itu sudah sangat possible sekali. Nah itu teman-teman untuk bookmark sama ini. Nah di bagian sini kita coba pasang di sini ya. Coba kita pasang di sini. Karena kita kan udah dapat sini kan teman kita coba pasang yang di sebelah sini. Nah, untuk yang masang di situ itu dia ada di bagian homepage sini. Nah, oke di homepage-nya
Nah, di homepage ini pun sama, kita perlu beberapa variabel. Nah, saya butuh variabel location, oke, lalu player, next player, countdown, timer countdown. Coba. Oke, saya kasih ini. Lalu di init state, sebentar ini. Oke, saya akan buat beberapa function yang akan dibutuhkan. Nanti sama kita mau kasih countdown ya teman-teman ya. Jadi format durationnya kita buat functionnya ini, lalu start countdownnya nanti dia akan merefresh terus gitu, secara periodik ya setelah satu detik gitu. Nah, lalu calculate prior-nya, saya juga akan buat calculate prior di bawah sini. Oke, jadi pertama ini get lat long-nya dulu, db lokal, set, get lat long, nah ini dia list. Oke, lalu koordinatnya ini, gini aja berarti. Jika ini dia return, dia nggak akan ngecek si ini, bentar, long. Gini aja. Soalnya kan ketika di awal nanti, gini. Nah, kita kan buat lat longnya, double aja langsung, double. Nah, gini. If kalau not empty, dia akan diisi, itu ceritanya lat long. Tapi, nah kalau ini kita kasih default ini ceritanya kita. Oke, nah terus di sini kita kasih di sini lat long. Eh, koordinatnya lat, sebentar. Points. Nah, ini. Terus ini pakainya yang tadi eh, Singapura. Ininya kita pakai Shafi. Oke, time-nya udah dapat. Now Fajar upcoming. Lalu prosedurnya kita isi. Kalau ini kita kasih lat double, nggak perlu berarti. Sama sih. Ini nggak perlu.
Dan formatnya kita isi. Nah, itu dia start countdown-nya gitu ceritanya. Oke, nah kalau sudah, nih, nah, kita buat init state sekarang di sini. Oke, nah di init state-nya itu kita pertama, oh bentar, no-nya ini kita taruh di. Jadi pertama kita calculate dulu di sini. Nah, kita calculate. Nih. Nah, dia akan jalanin semua. Habis itu di set state. Habis itu ada countdown. Oke, nah setelah itu kita pasang di atas sini. Kayak ini location now-nya. Sleman kita kasih location now. Oke. Terus hari ini kita kasih no. Oh, hari ininya no. Nah, no-nya kita isi teman-teman. Kita buat no di sini. Lalu no-nya kita pasang di sini di init state. Lalu di sini kita kasih no. Oke, nah hijrinya kita pakai yang no, ya kan? Lalu di sini kita kasih yang maghribnya itu kita pakai next prior names, ya. Nah, lalu gini, itu kita kasih ini sama jamnya, itu ceritanya. Bisa diketahui 0. Oke, kan soalnya belum kita reload ya. Nah, yang di bawah ini itu adalah countdown-nya gitu ceritanya. Jadi si minus sama kayak gini. Format duration. Nah, duration-nya ambil dari countdown duration. Nah, gitu. Kita coba reload lagi sekarang. Oke. Nah, ini dapat. Jadi 11 Maret ini nanti coba teman-teman ganti sendiri ya ke Indonesia ya Maretnya. Kita dibatin vaksin juga bisa. Di maghrib itu jam 17.54, tinggal 41 menit lagi. Wah, 41 menit lagi kita buka puasa. Ya, saya kalau sampai rumah gitu ya, itu anak saya langsung nanya, berapa menit lagi Abi? Gitu, gitu. Oke, wah, jadi senang liatin ini nih. Nah, kalau lihat semua, diklik nanti dia masuk ke sini teman-teman kita. Oke, kita ini kan belum kita klik ya. Nah, kita coba pasang sekalian teman-teman. Nah, ini namanya sholat page. Nah, klik. Nah, enak tuh. Nah, ini backnya ini kayaknya perlu kita perbaiki ya kan. Kita taruh di sholat page-nya di bagian header-nya di sini.
Untuk leadingnya kita ganti dengan icon button. Lalu fungsinya kita kasih konteks titik pop, konteks ini. Iconnya kita pakai icon, nah ini enak kan? Klik, balik, ya kan? Masuk, balik. Oke, kalau kita ke sini, ya. Oke, udah ya teman-teman ya ini udah jalan minus gitu. Nah nanti kalau sudah masuk maghrib dia akan countdown lagi nih gitu untuk ke isya gitu ceritanya berulang gitu. Nanti isya kalau udah masuk isya nanti ke subuh subuh tinggal berapa detik lagi atau berapa jam lagi begitu teman-teman. Nah untuk malam ini untuk sore ini kita sampai sini aja teman-teman biar nggak kelamaan juga kita masih ada waktu untuk prepare buka puasa nih masih ada 38 menit lagi nih saya teman-teman. Nanti saya di jalan ya kan pulang sampai rumah mandi dan lain-lain gitu. Nah, untuk itu yang mau bertanya silahkan. Ini nanti saya share lagi ya teman-teman. Untuk source code-nya saya taruh di GitHub GitHub di Google Drive kayak kemarin. Kalau untuk videonya mungkin besok gitu. Kalau Zoom-nya mungkin habis tarawih bisa saya share untuk link Zoom-nya kayak kemarin gitu. Gitu teman-teman. Kemenak ya, saya baca aku Kemang. Ini faktor faktor ini nih, faktor sore. Faktor sore. Jadi baca Kemenak jadi Kemang ya kan. Sabar Mas, bentar lagi. Iya, nih. Ada yang ini kalau kalau Aceh masih lama ya kan kayak iya nggak sih masih ujung kan. Kalau tahu ada yang masih masih di ujung gitu. Kalau saya kan tengah-tengah ya kan. Kalau Jawa, Jogja, Semarang itu kan di tengah gitu. Jadi nggak kelamaan, nggak kecepatan gitu. Oke gitu teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Kita ketemu besok. Besok kita akan bahas tentang ini apa alarmnya ya, alarm gitu. Jadi ya udah beres deh ya besok kita masuk alarm sama yang di depan tadi untuk bookmarknya itu kan belum kita pasang ya yang di depan. Nah, besok kita pasang dulu untuk bookmark yang bacaan terakhir nanti kita tampilkan eh, apa 5 ayat terakhir lah dari ayat yang terakhir kali dibaca gitu Bu. Jadi biar nggak kosong-kosong banget. Lalu kita coba pasang alarm untuk ini notifikasi ketika mau masuk waktu azan gitu. Kayak gitu. Nanti kalau ada waktu, masih ada waktu coba kita riset untuk bacaan yang apa itu Al-Quran kan ada yang satu page itu kan yang nggak ada artinya nggak ada artinya nggak ada terjemahannya yang langsung tinggal baca gitu nanti coba kita buat satu page untuk kita cuman nampilin ayatnya aja gitu atau bahasa Arabnya aja gitu gitu bisa nggak gitu ke situ kayaknya besok udah cukup kalau besok udah selesai mungkin kami sampai Jumat nggak perlu kita isi. Bayanganku kemarin itu wah 5 hari nih kayak ini karena banyak terus sore juga kan waktunya sempit ya kan kadang banyak banyak apa itu nama itu banyak dongeng dulu ya takutnya oh banyak dongeng nih nanti tiba-tiba mulainya jam 4:30 mulai jam 5 gitu kan ternyata nggak kita on time tepat waktu jam 4 kita mulai dan alhamdulillah lancar semua dan ini sudah sampai di 80% lah gitu progres apps-nya gitu. Begitu dari saya teman-teman terima kasih waktunya kita ketemu lagi besok sore. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.